Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel Solusi Utang mungkin dari awal sampai detik ini, Anda yang telah berbaik hati ya untuk mengikuti selalu mungkin updatean terbaru atau video-video terbaru dari Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya. Dan hari ini saya mau bahas ini karena pertanyaannya dari Kredipo ya, yang datang berulang-ulang kali ke rumah si debetur, dan si debeturnya juga bingung nih, bingung banget kan. Dia bertanya kepada saya bagaimana seharusnya gitu loh ya, karena dia ada beban tersendiri ya, rasa malu ya seperti normal lah ya. Dan habis itu ada juga kalau terkejar waktunya ya, karena ini singkat-singkat aja ini, karena ini juga ada yang bertanya DC aku laku daerah Kalimantan ya, dan saya terpaksa nih harus mengulang ini terus menerus karena kalau ini hanya sekali, kemungkinan orang-orang itu kayak mana ya untuk menyimak di beberapa video itu agak sulit gitu loh. Sebenarnya ini sudah sering banget saya bahas, udah sering banget, bukan sekali dua kali lagi, tapi sudah sering gitu loh. Tapi entah kenapa lah ya, pertanyaan itu terus bergulir dan terus bergulir. Tapi yang paling terpenting saya bahas adalah tentang kedatangan DC Kredipo yang berulang kali ke rumah. Dan sebelumnya, yang baru gagal bayar, baru telat bayar, yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan bergabung dulu. Nanti malam kita juga ada Zoom dan Anda bertatap muka langsung dengan saya. Anda juga bisa bertanya langsung dengan saya. Untuk bergabung itu caranya gampang banget. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau nanti saya sematkan aja linknya di kolom komentar. Ya, nanti Anda akan mengarah ke grup dan nanti Anda akan bisa mengikuti Zoom dan bertanya jawab langsung dengan saya. Ya, yang belum mensupport channel silahkan. Ini pertanyaannya tapi sesuai dengan permintaan si debeturnya. Ini harus disembunyikan ya, harus disembunyikan, dan dia tidak mau ini dipublikasi nama dia karena beranggapan malu dengan tetangga. Ya oke, sesuai dengan permintaan kita ya samarkan nama dia ya, tapi di dalam dokumen saya nama Anda tidak bisa disamarkan karena itu adalah bukti bagi saya, itu memang berdasarkan email Anda yang saya jawab ya. Oke, ini ada Kredipo datang berkali-kali. Assalamualaikum Bang, berkali-kali penagihan pinjol Kredipo datang ke rumah. Beda-beda orang, sampai hari Sabtu pun datang ke rumah. Saya dari Cikarang Bang, nama saya. Oke, jika akan dijadikan konten mohon privasi namanya. Oke. Soalnya malu sama tetangga sudah saya abaikan karena memang salah saya. Oke. Kita koreksi di posisi ini dulu. Malu sama tetangga itu wajar-wajar aja ya, karena memang kita manusia ya. Tapi kalau kita tidak memancing suatu keributan, dan ini adalah keadaan yang semestinya yang harus kita terima dalam posisi ini, saya rasa malu kurang efektif dalam hal ini ya. Bukan kita manusia tidak punya perasaan, tidak punya akal pikiran, enggak, tapi jebakan di dalam dunia pinjol ini bukan hal pribadi lagi, tidak, sudah menjadi rahasia umum. Orang-orang sudah paham, apalagi di lingkungan Jabotabek ya, lingkungan Jabotabek atau lingkungan kota-kota besar gitu loh, karena memang sasaran mereka itu adalah kota-kota yang gaya kehidupan orangnya yang persinya serba gampang, persinya serba mudah, apalagi kita sudah mengantongi di diri kita masing-masing yaitu handphone ya, smartphone, Android masing-masing, dan mereka bermain dalam posisi itu. Cuman yang saya tangkap di sini, kalau Anda ya yang bertanya ke saya, ada rasa malu di dalam diri Anda ya, itu wajar-wajar aja, wajar-wajar aja. Tapi rasa yang terus menerus ada dalam diri Anda sehingga tidak bisa terlepas dan semakin hari semakin besar, ini tolong dikurangi ya, karena tidak cocok lagi dengan saya. Itu mau maklumin aja, kalau memang rasa malu ya manusiawi, tapi berlebih-lebihan jangan. Kenapa seperti itu? Ketika kita susah, tetangga juga nggak peduli. Ketika kita senang, kita juga sibuk dengan kesenangan kita sendiri. Dan kenapa di saat kita terjebak di dunia hutang malah kita memikirkan orang itu, kecuali kita mengganggu ketenangan, terjadinya keributan,
setiap hari, setiap saat, ya oke-oke aja. Dan kalaupun terjadi keributan, kita itu mempunyai RT dan RW menjamin ketentraman dan keamanan antar warga. Ya jadi nggak bisa juga kita pukul rata dengan hal itu ya. Kalau malu ya oke-oke aja, tapi jangan terlalu berlebihan, itu aja lah ya. Suami pun dukung karena COVID, gaji tak jelas ditambah harus biayai adik sekolah. Saya sudah tidak mau bayar lagi karena sudah banyak uang yang saya bayarkan untuk kredivo. Kayak mana itu ceritanya? Tidak mau bayar lagi karena sudah banyak uang yang saya bayarkan ke kredivo. Anda membayarkan itu mempunyai bukti-bukti yang valid enggak? Ya. Kalau sudah banyak, ya banyaknya ini di batas mana ini? Ya karena memang kita kan ada batasnya, setiap utang itu kan ada batasnya. Misalnya 1 juta kita harus membayar sampai 1,5 misalnya. Sudah melebihi kategori ini kah? Ya, walaupun dengan cara apapun, perpanjang lah, mencicil lah atau apa, sudah melebihi nominal hutang Anda atau kayak mana? Tapi kalau hanya sebatas sudah banyak uang yang saya bayarkan, itu tidak valid ya kalau menurut versi saya gitu loh. Jadi kalau dengan Anda beranggapan saya tidak mau bayar lagi nih karena uangnya sudah banyak saya bayarkan ke situ, rasa saya kurang pas dan kurang cocok. Ya, tapi kalau sudah melebihi pokok hutang saya bang, ya oke, saya mendukung. Ya udah stop aja di situ. Ya, kalau ada DC datang ke rumah, ya Anda tinggal sampaikan, saya sudah selesaikan hutang piutang saya, sudah melebihi dari nominal dari pokok yang saya terima. Ya, kita harus beranikan diri nih, adu argumentasi. Ya, nanti kan di lapangan si debt collector kan akan berupaya sebisa mungkin kayak mana dia bisa kembali mengambil tagihan ini, ya, tanpa mempedulikan apapun alasan kita dan apapun penjelasan kita. Dan di posisi itu kita juga harus mempertegas diri kita, ya. Kalau si DC terus mendesak sementara kita merasa ini telah selesai, kita sampaikan ke DC-nya, ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Negara kita ini adalah negara hukum. Kalau Anda tidak terima dengan cara saya, Anda boleh nih proses saya, atau Anda bisa lanjutkan risiko yang ada di perusahaan Anda. Ya kita harus memberanikan diri, jangan kita biarkan terus-menerus seperti itu. Kalau kita biarkan, kita yang kacau dan kita yang habis, gitu loh ya. Dan sampai ke orang-orang terdekat pun saya banyak tanggungan yang masih dicicil. Mohon pencerahannya bang, apakah saya akan kena hukum penjara jika saya tidak mau bayar kredivo? Oke. Ya. Tidak mau dengan tidak mampu itu berbeda ya. Alasan Anda dengan ketidakmauan Anda adalah di posisi ini Anda merasa telah membayar hutang itu, sudah banyaklah uang Anda membayar hutang itu. Ya, berarti Anda sudah menunjukkan itikat baik Anda berupaya untuk menyelesaikannya. Ya, walaupun dengan sistem cicil. Ya. Kalau Anda kembali ke sini adalah dengannya Anda tidak mampu bayar, tapi Anda harus dipenjara, itu enggak ada. Ya, karena pasal 19 ayat 2 itu telah menyampaikan tentang hak asasi manusia. Tidak ada seseorang yang bisa dipenjara karena ketidakmampuan mereka dalam membayar hutang. Jadi jangan kita tambah beban di posisi ini. Ya, kebanyakan teman-teman itu kan menambah beban sendiri. Ya, makanya kemarin saya selalu sampaikan, ada 3 risiko yang akan dijalani oleh orang ini. Risiko yang pertama, risiko adalah yang resmi keluar dari otoritas jasa keuangan. Yaitu mungkin nama kita masuk B-checking, nama kita akan di blacklist, nama kita masuk dalam skor kredit. Yang kedua, orang-orang selalu bermain dengan kesetresan dan apapun yang ada di pikiran mereka itu yang mereka percaya. Yang ketiga, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, baik itu dari debt collector, dari grup-grup, dari komentar, itu yang mereka percayai. Dan 2-3 ini memang terjadi dalam diri Anda sesuai dengan uraian Anda ini. Apakah saya akan dipenjara ketika saya tidak mampu bayar pinjol? Ya, padahal dasarnya soal hutang piutang ini diatur dalam tata hukum perdata. Nggak ada hubungannya ke pidana. Ya, beda hal kalau kita memenuhi unsur ke situ. Contoh ada pemalsuan data, ya, pensetting-settingan data. Sejak awal memang tujuan kita mengambil ini untuk tidak bayar. Sejak awal kita ngambil ini dengan berupaya ya seperti perampok online lainnya lah. Ya, tapi kalau memang real atas kebutuhan hidup Anda tanpa dorongan dari pihak manapun dan memang Anda sudah menunjukkan itikat Anda, tidak ada unsur pidananya dalam itu. Ya, makanya jangan ditambah-tambah beban dari pemikiran Anda. Oke? Dia cuma itu aja pertanyaannya. Habis itu selamat malam bang, mohon maaf tanya.
Sepengetahuan abang, buat daerah Kalimantan Tengah kira-kira benar nggak ada DC dari aplikasi Akulaku sendiri? Tolong jawab bang, karena sekarang lagi berada di posisi diteror sama DC-nya. Terima kasih, maaf mengganggu waktu. Oke, kalau diteror tutup aja kartu Anda, putus saja komunikasinya, tidak usah bebankan diri Anda dengan DC datang ke rumah ini segala macam, tidak perlu. Ya, karena itu bikin pusing Anda dan bikin stres Anda. Semakin Anda pikirkan, semakin panik Anda. Semakin Anda ikuti dengan pola-pola seperti itu, semakin stres Anda nanti. Ya, hari ini Anda tidak mampu bayar karena uang tidak ada. Yaudah, PR-nya itu aja. Kayak mana uang nggak ada ini menjadi ada. Ya, jangan tambah lagi. Mau di Kalimantan, mau di mana pun. Oke, mungkin itu dulu ya. Karena masih ada nih 2 lagi nih, takutnya nggak terkejar. Nanti saya lanjutin lagi. Buat teman-teman semuanya, yang penting ikuti aja channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa disupport juga gitu loh. Karena supportan Anda itu membantu juga untuk orang-orang yang membutuhkan informasi seputaran pinjaman online yang berada di tingkat ketakutan ya. Dan sisanya boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Nanti kita bisa berkonsultasi lebih detail lagi. Oke. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.